Nah, Belum halo, apa-apa nah udah. selamat sore Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Medan. Jumpa lagi bersama saya Lani. Saya Tari. Di acara- Kami undur belum. Belum. Oh, belum. Langsung lupa aku apa yang aku bilang. Di acara Selamat Sore Iya, di Medan. acara Selamat Sore Medan di mana kita akan memberikan 3 berita terupdate pastinya untuk teman-teman Tribuners ya kan. Terhits lah pokoknya yang belum ada di berita-berita ya. Iya, belum ada di sosial media lain, kita udah menerbitkan lah Oh pasti. gitu, kita ngeri ya. Kita kan itu nomor 1 lah ya. Oh iya, kan? Tribun Medan nomor Terpercaya 1. pastinya. Iya, emang kita harus terpercaya dong. Langsung aja dari baca sumbernya. berita pertama kita, Dek. Kok agak ini? Hah? Langsung aja berita pertama, Dek, silakan dibaca. Awi Oke. kopi. Tentang awi kopi? Bukan, maksudnya ini awi bukan. kopi. Kayaknya berita pertama tentang yang anak-anak yang sakit ginjal itu ya. Ya sakit ginjal ya. Iya. Tapi kok kelihatan remote-nya ya? Ketahuan remote apa ini, Bapak? Nah, takutnya inilah. Ini remote-nya Kak Rara itu kali. Oh gitu, remote untuk Hari ini matiin pasti hujan. Titit. Tengok deh. Oh gitu. AC-nya aku matikan, air hujannya aku turunkan. Oh gitu. Mungkin ada perbocoran AC itu ya kan. Coba tengok. Nanti kita suruh aja si Adi. teknisi kita, kesayangan kita itu, kita suruh ngecek ke atas ya kan. Ke atas langit kita suruh dia langsung ya kan. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke berita pertama ya. Iya, berita pertama tentang apa, Dek? Tentang rumah sakit umum daerah RSUD Dr. Pirngadi Medan menghentikan pemberian obat berbentuk sirup kepada pasien mulai hari ini, Rabu 19 Oktober 2022. Sesuai instruksi Kementerian Kesehatan untuk seluruh apotek yang beroperasi di Indonesia agar tidak menjual obat dalam bentuk sirup. Menanggapi hal tersebut, Dirut RSUD Dr. Pirngadi, Dr. Syamsul Arifin Nasution SPOG menyampaikan untuk menghentikan sementara obat berbentuk sirup pada anak. Berarti hanya pada anak aja ya? Karena kan udah ditelusurin kenapa tiba-tiba anak tuh banyak yang sakit ginjal tiba-tiba. Atau obatnya terlalu keras dosisnya? Nah mungkin kita nggak tahu juga ya kan. Justru kita pun nggak tahu juga sebenarnya kayak obat-obat yang ada di apotek itu pun apotek apa apotek. Ya kadang kan cuma aku lihat sih ada obat batuk yang untuk anak bayi itu harganya murah, cuma belasan ribu, dan kadang itu cepet ampuh gitu kan. Memang iya, ada juga yang jenis T itu dari anakku dari bayi sampai dia Ampuh. sekarang ampuh kalau demam. Nah takutnya mestinya tuh pemerintah tuh langsung ngasih list obat yang aman dan obat yang nggak aman ya kan, Dek? Iya, seharusnya dari dulu ya kan. Kan seharusnya diperiksa sama kementerian ya. Iya. Kenapa baru sekarang? Karena udah banyak yang terbongkar yang sakit ya kan. Iya, takutnya juga obat-obat generik yang mungkin dari bidan atau apa. Justru Betul. itu takutnya yang kayak gitu ya kan. Obat-obatnya termasuk harganya terjangkau ya. Karena kan kita nggak tahu juga ya kan. Mestinya cepat lah dikasih tahu sama mama kayak kita ini ya kan, Dek. Jadi kita tahu langsung sebenarnya obat yang aman untuk anak itu kayak mana. Jadi penanggulangannya itu kayak mana. Karena di bidan juga kalau misalnya kita habis imunisasi nih contohnya kan. Dikasih paracetamol kan? Kan pasti langsung dikasih obat sirup kan, karena kan kalau ngasih obat macam bubuk gitu kan susah Iya ngasih kayak makanan. puyer gitu kan, agak pahit susah. kan, Kalaupun dikasih pun pasti ditambah juga sama paracetamol Benar. untuk mencairkannya itu. Jadi aduh tolong lah ya kan, dikasih tahu lah rinciannya segera kira-kira ya kan. Ini ada Betul. videonya ya kan, kita cek kita dulu ada lah videonya. Gambar ibu itu ini CNN sama Katanya ada, tapi belum ada ya sekarang. Nina. itu namanya kalau kayak gitu penyakit jantung yang tidak saya tahu ya kan. Apinya ada barang dari itu dia. Apa membungkus nih? Alhamdulillah sampai saat ini kasus ini belum kita jumpai. Mungkin nanti kalau ada pun akan kita tangani pertolongan pertamanya, baru kita rujuk ke rumah sakit yang punya dokter spesialis nefrologinya atau spesialis anak nefrologinya, ke rumah sakit ada Malik mungkin sebagai rujukan kita. Terkait adanya instruksi Kementerian Kesehatan untuk obat bagi anak, Pak, salah satu misalnya paracetamol sirup, seperti apa langkah di Pirngadi, Pak? Kita udah
sama bagian anak, ya departemen anak, itu nanti kalau paracetamol tablet kan tidak dibolehkan. Paracetamol sirup, apalagi itu sirup untuk pada anak-anak. Jadi kita gantikan dengan yang untuk penurunan panas, ibuprofen atau yang lain lah, yang sejenisnya yang bisa menurunkan temperatur anak, yang bisa apa? Selain dibantu dengan kompres, tetap anjuran pertama kan kompres. Nanti pada kompres baru kita kasih sirupnya ibuprofen itu saja. Artinya kita menindaklanjuti instruksi itu, Pak? Ya, kita tidak lanjut instruksi menteri itu udah sama ke bagian anak, nanti bagian anak pun juga udah menganjurkan, udah mengatakan tidak akan memakai sirup paracetamol lagi. Saat ini tapi kita punya stok nggak, Pak? Stok kita obatnya ada, yang selain paracetamol sirup itu udah sebentar kita stop dulu, nanti kita, kan itu belum pasti apanya, sambil kita menunggu instruksi selanjutnya dari Jakarta. Kita tunda dulu pemakaian paracetamol sirup. Nah itu tadi Dek, pemberitaan mengenai obat ini ya. Sirup ya, kan berbentuk sirup yang menyebabkan mungkin beberapa meningkatnya jumlah korban anak-anak yang sakit ginjal. Nah ini ada reporter kita nih, ada siapa Dek? Ada Husna. Mungkin bakal memberikan informasi terbaru juga mengenai pemberitaan yang ini ya kan Dek. Halo, selamat sore Husna. Halo, selamat sore Kak Tari, Kalani. Kurang kedengaran suaranya. Bang, suaranya kecil ya. Halo. Memang kita yang peka apa ya? Coba ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Husna. Suaranya kecil kali ya Husna ya. Halo, selamat sore. Udah, denger Kak? Kuat lagi bisa, Hus? Halo, selamat sore. Oke, nah itu dia. Macam mana lah namanya, kami juga banyak makan obat deh, jadi agak peka sedikit. Kebanyakan minum obat generik ya? Iya, jadi agak peka sih, sekali minum 12 tablet pula ya kita deh, kayak gitu lah. Namanya biar cepat sembuh ya kan. Oke, Hus, mengenai pemberitaan obat-obatan yang mungkin ada nggak sih Hus kira-kira yang bakal disampaikan nih, ada surat edaran atau apa yang bakal list obat yang bakal mungkin menurut pemerintah itu aman untuk yang kita berikan pada anak-anak, bakal ada nggak tuh kayak gitu nanti Hus? Silakan untuk laporannya Hus. Ya, untuk terkait yang saya laporkan saat ini adalah terkait surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Beberapa apotik atau beberapa rumah sakit sudah menanggapi hal tersebut. Salah satunya RSUD Pringadi tadi ya udah menarik obat berbentuk sirup untuk tidak diberikan lagi kepada pasien anak. Nah, beberapa apotik lainnya, tapi di Medan masih ada yang mengedarkan atau menjual obat-obatan yang berbentuk sirup tersebut, karena pemerintah juga belum secara resmi memberikan surat tersebut kepada setiap apotik atau kepada institusinya langsung. Nah, itu dia tadi Kak, pembahasan dari Husna. Husna ya kan? mengenai pemberitaan gagal ginjal. Betul. Apa gara-gara COVID sudah berlalu makanya muncul lagi berita kayak gini deh? Makanya itu. Terus bahan-bahannya itu ngeri loh Kak. Tapi yang aku baca ini yang dari salah satu sumber ya. Katanya 2 bahan obat kimia disinyalir menjadi pemicu puluhan kasus gangguan ginjal akut misterius di Gambia, Afrika Barat. Bahan itu adalah dietilen glikol dan etilen glikol. Ditemukan 70 anak meninggal dunia akibat penyakit itu. Penyakit gangguan ginjal akut misterius itu ya Kak. Itulah bahannya itu, mungkin itu yang berbahaya itu ya dalam obat itu kan. Berarti mungkin kita nggak tahu juga ya kan, apakah pemerintah ini lagi, Kemenkes ini lagi menekan obat-obat tertentu. Tapi nggak hanya untuk obat anak-anak ya, karena obat orang dewasa juga maupun dewasa juga menggunakan 2 bahan itu katanya gitu. Berarti itu obatnya mungkin jadi gimana? Nggak lulus uji dong. Makanya gitu. Gimana kan? Tapi ini katanya BPOM kan udah pastinya kalau obat itu kan BPOM pasti udah mengecek ya. Kalau kayak gitu sama siapa lagi dong kita percaya ya kan? Kalau misalnya ini aja pun ternyata lolos ya kan Dek. Tapi BPOM RI kembali menegaskan jika 4 produk obat batuk pemicu gagal ginjal akut misterius di Gambia tidak terdaftar di Indonesia katanya. Cuma martabak
India yang ada di di sini. sini. Ya. Kau pun deh. Sama apa lagi? Martabak Mesir. Iya, Itu gitu roti cane ya. Itu baru Iya, ada. betul. Tapi kalau yang obat gue rasa belum ada lah ya. Mudah-mudahan kan? lah ya Jangan kan. lah ya kan. Tapi kan Dek. makanya aku sampai pernah ada kan temen aku gitu kan. Mereka tuh suka just tip tuh obat dari luar negeri karena lebih ampuh. Mempan kali ya. Kayak obat-obatan Cina itu kan. Iya. Karena dia kayaknya lebih apa tuh Dek, lebih alami pakai apa tuh namanya racikan-racikan ya kan. Karena kalau paracetamol yang kita minum di sini mungkin dia efeknya 10 jam kemudian ya kan. Tapi kalau misalnya itu mungkin 2 jam kemudian langsung sehat kali gitu. Tapi ya. mungkin kan disesuaikan sama badan orang Indonesia aku rasa deh. Kalau sama kayak misalnya burger di luar negeri itu lebih besar pada burger di Indonesia. Karena kenapa lambungnya Indonesia mungkin cukupnya segitu baru kenyang. Tapi emang bener kan Kak, banyak kan orang yang just tip obat sakit kepala ke luar negeri kan. Misalnya contohnya dari Malaysia atau dari Singapura. Karena katanya obat itu lebih bagus daripada obat Indonesia. Aku takutnya anaknya itu sebenarnya itu semua sugesti juga sih, Dek. Iya betul. Kalau mau minum apapun kok kita pasti pikiran kita sembuh dan positif pasti itu sembuh ya kan. Aku takutnya nanti anaknya itu yang minum obat karena gagal ginjal itu karena obat yang dari luar negeri. Mungkin nggak cocok dengan kondisi tubuhnya nggak ya. resep dari dokter gitu kan. Aku rasa juga, aku pun jadi takut juga ya kan. Apalagi kita kalau misalnya kayaknya seminggu nggak mempan kita ganti ya kan. Iya. Pasti kita gituin ya kan. Sebenarnya itu nggak boleh kan Kak. Nggak itu kan boleh. kita harus tunggu dulu yang dikasih dokter itu kita ikut aja karena kan dokter pasti udah tahu kandungannya itu apa aja. Dan gitu. yang paling parah sebenarnya itu paling gampang. Itu kan ada kalau misalnya kita dikasih resep sama dokter, sama misalnya ke klinik-klinik kecil itu kan dikasih antibiotik dan misalnya obat mencret, obat demam, obat ini. Sebenarnya antibiotik itu wajib habis sebenarnya. Oh, gitu. Kalau kita kan sebenarnya kalau udah sembuh nggak usah minum lagi ya kan. Berarti sebenarnya itu antibiotik itu wajib dihabiskan. Kenapa? Karena jikalau itu nggak habis, kemudian kita besok-besoknya sakit lagi, antibiotik itu nggak lama-lama nggak mempan sama tubuh kita katanya. Oh gitu. Terus pun katanya kalau obat yang udah dibuka itu hanya kalau misalnya udah 2 minggu ya udah nggak bisa pakai lagi gitu ya? Nah gitulah katanya. Iya kan. Berarti kita harus beli obat baru lagi gitu ya. Tapi kan kalau misalnya resep dokter pasti ada perhitungan lah deh, untuk seminggu pasti kan udah pasti sembuh kan. Cuman kalau kejang-kejang ya balik lagi pasti. Nah, cuma kemarin aku pernah bawa anakku kan Kak, ke dokter kan. Terus dikasih obat katanya itu untuk 1 bulan aja. Kalau udah walaupun nggak habis buang. Lebih bagus kayak gitu kan. Iya, dia langsung ngomong gitu kan. Iya, ada yang gitu kan, habiskan ya Kak. Walaupun udah sehat habiskan ya Kak, karena mungkin antibiotiknya itu yang mempengaruhi. Itulah Tribuners mengenai pemberitaan kita yang pertama. Ya mungkin punya anak-anak itu agak sedikit was-was. Jangan kan anak-anak, mungkin kita sendiri orang dewasa kan. Pantes mungkin aku pikiranku agak gitu. Mungkin banyak minum obat. Itulah tadi kandungannya mungkin Kakak udah minum kandungan minum aku itu pula ya kan. Kandungan yang sangat berbahaya. Aduh ngeri kali lah pokoknya zaman sekarang ya kan. Janganlah kayak Covid ya kan. Udah nyaman kita, udah mulai nggak bermasker ya kan. Udah mulai bisa jaga jarak. Emang gejalanya apa sih yang gagal ginjal itu? Katanya kalau misalnya 1 hari itu kita nggak ada kencing, kalau anak-anak ya, kalau pampasnya kayak kosong gitu, nah itu perlu diwaspadain. Mungkin kalau dia mulai demam, gitu, muntah, diare gitulah. Nggak mau makan gitu ya kan? Kalau nggak mau makan itu kurang tahu juga sih. Aku sih gejala-gejala awalnya sih kayak gitu. Oh gitu, demam ya yang penting ya, demam tinggi. Kan gitulah ya kan, ngeri juga ya kan. Jadi cuman lah kalau katanya kan Dek, kalau misalnya jadi karena kita takut ngasih anak obat, ada baiknya kalau misalnya kita ngasih obat-obat tradisional aja lah. Itu juga kita nggak tahu juga kan, takutnya itu nggak cocok sama anak kita, bahaya kena ke ginjalnya juga. Obat-obat tradisional maksudnya kayak minum air kelapa gitu deh. Nanti nggak cocok ke lambungnya. Kenapa lambungnya? Iya kan misalnya itu masih kecil loh, masih bisa lah dia menerima kayak gitu. Oh iya. Kalau enggak nanti kan dikasih itu deh. Air kelapa itu. Dikasih kusuan minyak bawang itu. Oh udah pernah aku coba nggak mempan. Terus kalau nggak dikasih lah. Biasa lah mama zaman dulu pasti lebih tahu lah ya kan. Nanti kalau ditanya lah soal sama mamaku ini soal ini, pasti tahu dulu dikasih apa? Apa? Yang kecil itu yang warna orange itu. Oh yang CTM. Oh CTM kejang-kejang aku dikasih CTM. Bersin. Nah. Iya itu kan enak juga itu. Tapi kan itu tablet ya. Iya, tapi dari dulu sebenarnya obat kita itu kan dulu. Iya. Dari dulu ya kan. Sekarang banyak kali lah merek-merek obat ya kan. Iya, yang ternyata
membuat semakin banyak timbulnya penyakit ya itulah kan? yang namanya perkembangan zaman ya kan. Begitulah pokoknya ya. Tribuners, kita lanjut ke berita kedua lah kalau gitu ya kan. Ini berita kedua tentang apa, Dek? Tentang apa, Kak? Bacalah. Kakak lah. Ada lah. Oh, ini mengenai si aset bos judi online yang kemarin nih yang si Apin Mara BK Asri. ya? Aduh, mak, ini ngeri kali ya kan. Harganya berapa tadi? 6 Katanya berapa miliar? 1 hari bisa dapat 1 miliar. Aduh, ngeri kali ya kan. Ngeri kan? Cemana kok kita berguru sama dia? Iya kan? Daripada kita capek kerja ya kan. Iya. Bagus kita Apa yang mau kita beli bisa. Iya, Aku betul, mau betul. beli mobil hari ini bisa. Iya kan? betul. Mau beli pulau bisa aku rasa. Kalau 1 hari dapat 1 miliar. Nah, itu dia langsung batu aku gara-gara aku rasa Oh, iya. mau berguru sama dia kita bilangnya Untung kan. aku nggak ada mau bilang. Oh, iya. Nah, jadi mungkin kali ini aset yang disitanya itu berada di kompleks Sujuya Plaza Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Oh, Sumut. itu aset dia ya? Hmm. Wow. Tapi maksudnya di dalam komplek itu, bukan dalam satu komplek Oh itu. iya, oke. Jadi sebanyak 2 bangunan bertingkat 3 ini disita karena diduga dibeli dari hasil bisnis judi online. Berarti yang kaya makin kaya, ya miskin jadi miskin. Gitulah jatuhnya ya kan, Dek. Jadi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan aset yang berada di dalam kompleks Sujuya senilai 4 miliar, Dek. Duit itu, Kak? Kayaknya enggak sih. Daun ya? Daunnya. Atau mereka itu sebenarnya nggak pernah sih bawa uang 4 miliar itu ya, Kak? Iya, aku rasa. Cuman transfer aja lah ya. Iyalah, Dek, nggak kayak kita ya Iya, kan. Abis kan, gajian langsung tarik ya kan. Kemana-mana heboh ya kan, bawa duit gitu. Ya ampun. Dapat apa, Dek? Dapat bantuan pemerintah ya udah bahagia Iya ya kan? kan. Tapi bantuan bulan ini kok nggak dapat ya? Oh, katanya ada lagi rupanya. Katanya gitu. Kok jadi Ketahuan lah kita kok gaji kita di bawah ini, Dek. iya. Makanya bagus kita berguru sama dia ya kan, Dek. Iya kan? Nah, jadi sementara itu selesai menyita bangunan di Tanjung Merawa, dilanjutkan ke Jalan Danau Singkarak Medan. Banyak kali ya. asetnya, Dek. Dan jangan yang apa nih yang rata-rata kita berdiri sini asetnya juga. takutnya ya kan nggak tahu kita ya kan. Jadi kali ini yang disita 2 rumah toko yang bertingkat 3 katanya gitu. Jadi aset ini pun ditaksir senilai 1 miliar. 1 miliar masih sikit lah sama dia, Dek. Jadi total untuk hari ini yang disita sebanyak 5,6 miliar katanya, kata Kombes Hadi Baru Wahyudi. hari ini ya kan? Baru hari ini. Hari Jadi sebelumnya Hadi menerangkan total aset bos judi online yang berhasil disita mencapai 151,995 miliar. Bacanya pun aku agak susah, Dek. Iya, 151 miliar. Kok kalau dikasih uang 151 juta gimana sih? 191. Bacanya kayak mana, Bang? Jadi nggak ngerti juga loh. 151.955 miliar. 151. Jadi 151 miliar. Berarti 152 miliar itu, sayang. Hah? 152 miliar. Ah, gitulah. Gara-gara ada komanya. Ini sebenarnya kayaknya admin Iya, segera kayaknya menjatuhkan menjebak kita, kan. Ketahuan kita dongok matematika, Dek. Jadi kayak gini lah ya kan. Heeh. Oh, bayangkan, Dek. Kalau kau dikasih itu untuk ngapain? Aku nggak apa-apa lah, nggak usah 1 miliar. Heeh. 200 juta itu nggak apa-apa. Jadi kayak apa ya? MLM gitu ya kan. Iya kan. Bagus kita MLM kan ini ya kan, Dek. Betul itu. Gila, 152 miliar, cuy. Itu masih yang ketahuan ya kan, belum yang ketahuan lagi. Langsung kan? ku tanya 1 tribun ini, kalian mau beliin apa? Ah. Bilang sekarang, bilang, aku bilang gitu ya kan. Kalau kalian nggak mau, Gedung ini aku beli ya kan, Dek. Kalau kalian nggak mau jauh, kalau nggak mau jauh ya kan, Dek. Gedung ini kami beli ya kan. Iya, Saking betul. ngerinya kayak Big Moss itu. Nah, jadi kan jumlah ini baru merupakan 26 aset yang berbentuk bangunan. Ini masih aset yang berbentuk bangunan, Dek. Belum lagi ya. emas batangannya, barang nggak? yang bergerak, kapal pesiarnya Iya, kan. kurasa Emas pun ada. batangannya banyak emas kali, batangan Dek, kan? dia ya kan. Jadi polisi menyebut masih terus menelusuri aset lain yang diduga dibeli dari hasil bisnis perjudian online yang menjerat 16 tersangka katanya. Oh gitu, jadi banyak lah antek-anteknya ketangkap udah ya. Jadi ini adalah total dari keseluruhan aset sebanyak 26 yang akan dilakukan penyitaan. Kata kedepannya penyidik terus melakukan pengembangan pendalaman terhadap aset-aset lainnya. Aduh, bisa nggak kita ikut gitu ya kan menyelidikinya juga ya kan? Iya Dek? kan, mana tahu Kak di rumah itu ada kececer lah ya kan, antamnya 1 biji kita ambil kantong. Iya lumayan, rupanya Iya. 100 juta ya kan? Iya Kayak kan, si Raffi Ahmad lumayan, ngasih segini, ha-ha. satu antem itu 100 juta. Oh iya. Gila. Kakak kok nggak jadi Bunda Korla aja? Udah Korla ya. Kau jangan apa nanti dia bahas kau di situ. Nggak apa-apa lah. Nanti langsung digas kau deh di situ. Kakak jadi Muka Bunda kau itu. lah Saipul Jamil kata gitu nanti. Kakak jadi Bunda itu kan dapat 100 juta dari Nikita Mirjani, dari
Putra Siregar banyak kan? Oh, yang ngasih dia. Kakak joget-joget aja di situ. Oh iya ya. Tapi kan nanti biasa kalau yang cepat naik cepat turun juga. Nggak apa-apa lah, aku jadi admin kakak untuk ngitung-ngitungin duit. Yang penting kakak joget-joget di situ kan cocok. Iya betul. Kakak di sini kita joget-joget. Janganlah, nanti kita langsung kena ban. Oh iya, kena ban. Ini ada videonya, kita saksikan dulu ya, Tribuners. Halo, selamat sore kawan-kawan Tribun Medan. Jadi saat ini Polda Sumut kembali menyita aset milik tersangka bos judi online yang berada di Komplek Cemara Asri. Tetapi kali ini yang disita adalah bangunan yang dijadikan kafe bernama Masa Koktong yang berada di Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Jadi memang pada saat disita ini tadi kafe masih beroperasi seperti biasa, dan setelah polisi tiba barulah pegawai kafe langsung keluar dan langsung beres-beres. Jadi saat ini pegawai kafe berada di luar. Jadi tadi berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai kafe, sejak awal mereka belum mengetahui bahwa tempat mereka bekerja ini, Masa Koktong ini, akan disita, sehingga mereka tadi mengaku kaget kalau ini akan disita, dan langsung dilakukan penyitaan sore ini juga. Jadi ini sebagian barang-barang juga sudah dikeluarkan. Rekan-rekan media yang saya banggakan, kembali kami sampaikan bahwa hari ini penyidik di Treskrimsus Polda Sumatera Utara bersama dengan penyidik dari Barreskrim Mabes Polri untuk yang kelima kalinya melakukan penyitaan aset milik tersangka Apin BK. Ini adalah bagian dari proses penyidikan yang terus dilakukan dan dikembangkan oleh penyidik dari Polda dan juga dari Barreskrim Mabes Polri. Hari ini kita menyita sebanyak 2 aset dari Sujuya yang berlokasi di Komplek Swalayan. Kemudian satunya lagi nanti dua lagi di Deli Serdang. Jadi total bukan 4, 6. Ulangi, bukan 2 tetapi 4, mohon maaf, tetapi 4. Hari kelima ini total keseluruhan dari proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik itu sebanyak 26 aset milik tersangka Joni alias Apin BK. Dari 26 aset yang sudah dilakukan penyitaan, total sebanyak 151,995 miliar rupiah. Sekali lagi, ini adalah total dari keseluruhan aset sebanyak 26 yang sudah dilakukan penyitaan. Ke depan, penyidik pun juga masih terus melakukan pengembangan, pendalaman terkait dengan aset-aset yang lainnya. Kita tunggu kerja keras dari penyidik Polda Sumatera Utara untuk mengungkap kasus ini. Sekali lagi bahwa ini adalah komitmen. Nah, itu tadi Dek mengenai pemberitaannya itu. Ini ada reporter kita ya kan,
Siapa deh? Bang Freddy. Bang Freddy ya kan. Jadi kita langsung tanya aja. Halo, selamat sore Bang Freddy. Kayak lagi di jalan, Ya, kayak jalan. halo, selamat sore. Kak Lari, Kak Lari. Ih, mau kemana Bang Freddy? Ini mau balik ke Polda Kak. Oh, Dari penyitaan sibuk di- kali ya Iya, Bang. sama ya. di Jalan Danau Sekarang. Oke Bang, mengenai pemberitaan si barang sitaannya nih Bang, kayaknya yang banyak kali sampai nggak bisa baca lah kami Bang. Iya, kami sampai salah tadi. Gimana laporan selanjutnya nih kira-kira Bang Freddy untuk Tribuners? Silakan untuk laporannya Bang. Ya baik Kak Lari dan juga Kak Ami. Jadi total aset yang disita oleh Polda Sumut itu hampir mencapai 2 miliar atau dengan rincian 151,9 miliar dengan total aset atau bangunan yang disita itu ada sebanyak 26 aset. Nah, dari total 26 aset itu yang disita, yang paling mahal adalah rumah pribadi dari judi online itu alias J atau ABK, itu dengan harga rumah itu 30 miliar. Dan jadi memang ada 2 rumah, tapi yang paling mahal adalah rumah tempat tinggal keluarga bos judi online ini. Dan yang satunya lagi itu rumah atau tempat yang diduga tempat pribadi, tempat hiburan khusus, itu sekitar 21 miliar. Jadi memang untuk 2 rumah yang disita itu di kompleks Maras itu kurang lebih adalah 51 miliar sekian, begitu Pak. Jadi memang penyitaan aset sendiri hari ini sudah berakhir dan nantinya polisi masih terus menelusuri ada tidaknya aset-aset lain yang kuat dugaannya masuk ke dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh bos judi online tersebut. Karena memang aset-aset yang disita ini adalah diduga merupakan hasil dari bisnis judi online yang kemudian dibelikan ke bangunan atau ruko-ruko bahkan ke rumah. Nantinya mungkin polisi juga akan menelusuri apakah ada aset lain yang akan disita seperti mobil, aset-aset bergerak lainnya, mungkin tanah dan barangkali mungkin ada kapal dan sebagainya. Gitu, dan lebih lanjut. Halo Bang. Ketawa orang ini kan. Kupikir mati lagi gara-gara tadi. Halo Bang. Apakah akan ada lagi Bang penambahan tersangka Bang? Selain 16 tersangka ya baru terjerat ya Bang ya? Iya, memang sejauh ini Polda Sumut sudah menetapkan 16 orang tersangka. Nah, 2 adalah satu orang adalah bosnya yang kemarin pada hari Senin sudah tiba di Polda Sumut setelah 2 bulan kabur, dan 1 pimpinan dari operator dan 14 itu juga operatornya kemarin. Jadi memang sejauh ini polisi menyebut belum ada tambahan karena memang untuk keluarga dari bos judi online itu memang statusnya baru sebagai saksi, walaupun memang sampai saat ini anak, istri, bahkan orang tua dari judi online itu belum diketahui, tapi memang statusnya masih sebagai saksi dan polisi belum ada rencana untuk menangkap atau melakukan pengejaran, karena memang statusnya saksi dan tersangka utamanya ABK itu sudah berhasil ditangkap dan dibebaskan ke penjara Polda Sumut. Begitu, jadi belum ada rencana penambahan tersangka. Oke Bang, kira-kira dari 16 tersangka ini Bang, selain dari bos judi online itu, mereka juga memiliki aset-aset yang mungkin bernilai tinggi kayak gini kah? Atau ada juga nggak sih Bang yang bakal disita juga dari mereka? Sejauh ini diketahui mereka itu hanya pekerja biasa, jadi tidak memiliki aset. Jadi mereka bekerja, mereka menerima gaji atau upah per bulan. Jadi mungkin asetnya itu adalah aset pribadi dari hasil mereka bekerja sebagai operator dan sebagainya. Oke Bang. Selain di Medan Bang, ada lagi nggak sih Bang yang udah tercium nih aset-asetnya yang di luar kota atau di mana gitu Bang? Nah, menurut informasi aset-aset yang mungkin masih dititik oleh polisi adalah seperti kendaraan pribadi dan sebagainya, tapi itu masih sebagai informasi saja, tapi belum diketahui pasti apakah akan ada penyitaan aset berupa mobil dan aset-aset lain, mungkin bangunan yang berada di luar kota Medan, karena sejauh ini memang
hampir rata-rata asetnya telah yang berada di komplek Cemara Asri, dan di semuanya di Deli Serdang, dan ada 5 ya yang di Kota Medan. Oke, Bang Freddy, kira-kira dari semua aset tersebut ada berapa aset yang menggunakan atas nama si bosnya itu, atau mungkin ada nama keluarganya lain juga, ada beberapa mungkin Bang Freddy? Ya, jadi memang menurut informasi yang kita dapatkan dari seluruh aset itu bos judi online itu sendiri. Jadi menurut surat-surat atau sertifikat yang ditelusuri oleh polisi, hampir kebanyakan atas nama bos judi online itu sendiri. Oh, berarti lebih gampang dicari ya Bang, kalau atas nama sendiri ya Bang ya? Iya. Oke. Ada lagi Kak? Oke Bang, kira-kira kalau boleh tahu nggak sih Bang, apalagi alangkah apalagi yang akan dilakukan ke depannya nih Bang, ketika mengetahui hampir 152 miliar ini Bang tercapai dan ketahuan gini, kira-kira apa langkah kepolisian selanjutnya Bang? Iya, sejauh ini kan karena memang tersangka utamanya sudah ditangkap, jadi memang langkah selanjutnya adalah untuk menelusuri aset-aset lainnya, gitu Pak. Kalau tersangka memang tersangka utama sudah diamankan. Oke Bang, jadi Bang 16 tersangka ini terjerat hukuman berapa lama Bang? Berapa tahun penjara Bang? Sama inilah deh. Apa? Gajinya berapa Bang? Kalau boleh tahu anggota-anggotanya Kayak masalah gaji ya dari tadi berarti Ibu ya. Penasaran kita Bang. Sama gajinya berapa ya Bang? Ya kalau soal gaji, polisi belum merincikan berapa mereka digaji per bulan. Tapi menurut informasi itu gajinya di atas dari UMR, seperti di atas 3 juta lah, mungkin sekitar seperti itu. Yes. Halo Bang, terputus Bang suaranya Bang. So, aku pikir terputus lagi tadi lo Cipai. Halo Bang, emang betul terputus Bang. Kayak terputus ya udahlah. Makasih Bang Freddy untuk informasinya ya kan. Nah, itulah Dek. Aku agak-agak takut nanyanya. Ngeri 152 iya, karena aku takut salah nyebutin apa? Uang lagi. Tadi kan 151.000. Karena cemana lah, uang kita kan bisa dihitung. Kalau dia luar biasa kali ya kan. Ih ngeri kali. Aku bilang aku banyak nih Kak, masih aset dia masih yang bukan atas nama dia. Iya. Nanti dibuat atas nama pembantunya sama ini itu ya Bu, dia atas nama dia. Mungkin karena setelah mulai digeledah itu mungkin ini yang tahu kan biasa kan. Biasanya kalau orang yang pintar itu kayak gitu. Nggak kayak kita ya kan. Iya kan. Kita yang penting biar nampak orang aset kita buat atas nama kita gitu. Iya, kan? Padahal ya kan. Itulah pokoknya ya kan, ya udahlah ya kan. Cuma bagusan dia entah asetnya itu kan untuk bantu-bantu orang susah, ya kan deh. Untuk bangun jalan yang lubang-lubang yang tak pernah dibagus-bagusin ya kan. Entah untuk memperbaikin itu yang jalan-jalan digali-gali untuk pipa-pipa itu entah sampai jatuh orang di dalam lubang itu. Udah karena dibongkar tutupnya gitu aja. Amblas. Udah. Ngeri kali lah memang. Kok emosi ya Bu? Iya itu juga ya. Maksudnya mana tahu ya. Bisa membayar utang negara juga loh dia Dek. Ya kan? Kenapa nggak dimanfaatin? Dia mengkayakan dirinya sendiri. Iya mungkin itu salahnya. Mungkin ya kan? Kalau dapat duit kayak gitu juga kan. Iya juga. Tapi kalau bangun untuk jalan gitu bisa lah. Nggak percaya aku. Bisa lah Dek. Aku nggak percaya dengan kayak gitu. Karena kalau kita yang udah megang uang itu mungkin ya sayang gitu kurasa. Iya capek-capek aku ini ngerekrut bayar program ini, bayar ini ya kan. Apa enggak ini? Ya udahlah kita tinggalkanlah beritanya ya karena ini berita ketiga ini ada berita dari duka cita nih. Aduh, tentang apa Kak? Coba dibaca deh. Kayaknya dari tadi orang yang tak ketawa aja kita berduka. Tapi ini kita jangan ketawa Kak, karena sedih ya berita kan. Duka cita. Duka cita. Kayaknya yang sering buat duka cita Kakak loh. Nama-nama duka cita Kak ingetin. Oh iya, silakan dibacakan deh kalau begitu. Tentang susah namanya. Tentang Cynthia, istri drama Clarence loh deh. Clarence Cynthia, istri drummer Noah, Rio Alif meninggal dunia seusai berjuang melawan kanker pembuluh darah. Clarence
dimakamkan berdekatan dengan makam ibundanya yang meninggal 2 tahun lalu. Ada maminya juga dimakamkan di sini 2 tahun, cuma beda 3 hari. Maminya meninggal 1 Oktober. Jamnya pun persis kata Rio, suaminya. Kata suaminya ya. TPU Jombang, Tangerang Selatan, dikutip Selasa semalam meninggalnya. Selasa semalam. Dikutip dari Mayo Clinic, angiosarkoma atau kanker pembuluh darah, susah ya namanya ya Kak ya. Merupakan jenis kanker langka yang terbentuk di lapisan pembuluh darah dan pembuluh getah bening. Jenis kanker ini bisa menyerang bagian tubuh manapun, namun paling rentan terjadi pada kulit di kepala dan leher. Aku baru tahu ada kanker ini, kanker pembuluh darah. Aku taunya kan misalnya leukemia, itu beda lagi. Beda lah. Ini beda lagi. Jadi kankernya ini berbentuk apa sih sebenarnya? Dia kayak jaringan gitu atau macam benjol? Nggak mungkin ya kan? Enggak, dikatakan itu di lapisan pembuluh darah, berarti kan di dalam nih nyerangnya. Oh gitu, berarti macam istilahnya macam jaringan-jaringan gitu lah ya. Oke. Sampai saat ini masih belum diketahui sebenarnya apa penyebab dari angiosarkoma. Akan tetapi para peneliti telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena kanker pembuluh darah. Di antaranya terapi radiasi, pengobatan dengan radiasi atau untuk kanker kondisi lain dapat meningkatkan risiko angiosarkoma. Kok bisa kayak gitu ya? Jadi efek sampingnya itu jarang. Berarti dan kalau jarang dari terapi radiasi katanya. Kok jarang? Itu katanya. Bukan. Itu kan kita baca skrip, Dek. Kan efek samping yang jarang dari terapi radiasi katanya gitu. Berarti kita harus terapi? Mungkin. Nggak ngerti. Iya, kurang. Kita baca dulu Iya, makanya coba Kak baca dulu. Kakak kan bukan dokter, Dek. Oh iya, betul juga. Jadi Karena aku penasaran. Kakak gitu kan mantri. Oh iya. Mantan Tribun. Enggak loh, masih Tribun. Oh, Kakak mau iya. jadi mantan Oh, iya, kan? Biar iya. dimantankan nanti. Oh iya. Jadi pembengkakan yang disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah getah bening atau disebut limfedema. Kondisi ini terjadi ketika sistem limfatik tersumbat atau rusak. Jadi limfedema ini dapat terjadi ketika kelenjar getah bening diangkat selama operasi. Jadi ini sering dilakukan selama operasi untuk mengobati kanker katanya. Limfedema juga bisa terjadi ketika ada infeksi atau kondisi lain. Nah, yang kedua itu bisa karena terpapar bahan kimia, Dek. Jadi seseorang yang terpapar bahan kimia itu seperti vinil, klorida hingga arsenik bisa meningkatkan resiko terkena kanker pembuluh darah. Berarti kalau misalnya kan kita sering suntik putih, itu kan bahan kimia kan dimasuk ke dalam tubuh. Iya, mungkin pengaruhnya juga. Terus minum-minum yang gluta itu kan yang biar putih. Gluten apa? Glutamin apa sih gitu kan? Apa sih? Glukoma Oh, iya. Ngeri kali. Enggak yang untuk putih serbu-serbu itu itu kan. Iya itu kan pil terus serbu itu bahaya juga berarti ya. Karena itu kan bahan kimia. Terus ada sindrom genetik juga mungkin ada, Dek. Jadi perubahan gen tertentu yang dimiliki seseorang sejak lahir dapat meningkatkan risiko terkena angiosarkoma. Jadi contohnya yang termasuk perubahan gen yang menyebabkan neofibromatosis syndrome, mafuksi atau sindrom Klippel-Trenaunay serta gen BRCA1 dan BRCA2. Oh, berarti efek keturunan juga ya? Mungkin ada karena kemungkinan itu kan memang 2 kali kemungkinan kebesaran itu dari keturunan. Nggak usah itu diabetes juga kemungkinan itu, jantung juga 2 kali lebih besar kemungkinan dari ini kan faktor genetik juga ya kan? Kaya juga keturunannya kaya juga. Iya juga ya kan. Jadi kalau miskin terus, tapi nggak bisa juga lah, Dek. Oh, gitu. Namanya kalau rahmat Allah datang tiba-tiba dia tapi kaya. Kalau udah kaya emang kaya Terus. kalau miskin kadang kaya. Tapi ada juga lah yang dadak-dadakan itu kan dia sebentar aja. Maksudnya? Yang kayanya gitu. Kalau dia kaya dari lahir ya kaya terus lah. Cuman yang dadakan kan sebentar aja dia. Oh gitu. Kalau nggak dipandai manfaatkan ya redup lagi lah, balik lagi ya kan. Ya aku bacanya kayaknya agak susah ya. Padahal cantik kali loh. Iya. Dia yang sering main sinetron Ku Menangis itu loh. Aku nggak tahu warnanya yang mana. Aku suka kalau dia main tuh, dia cantik ya kan. Cuma bahwa dia baru mau anniversary sama suami. Nampak ininya dia sakitnya gitu enggak lah. Kan juga kalau biasanya kalau kanker itu kan kita tahu kalau nampak dari mukanya mulai kurus, terus rambutnya mulai rontok sedikit ini gitu. Enggak. Dia tetap cantik lah, Dek. Memang beda lah. Semoga pokoknya
Bang Rio ya kan, semoga diberikan ketabahan dan keluarganya juga ya kan, semoga ditempatkan di tempat yang terbaik lah pastinya ya kan. Sudah bertemu sama ibundanya ya kan, yang meninggal 2 tahun yang lalu. Itulah beritanya pokoknya Tribuners, berita terakhir kita ya kan. Jadi ada lagi nggak tambahan? Gak tau, Kak tadi yang Mbak Sule katanya kawin lagi. Nggak ada, nggak usah kita publish dulu ya kan. Takutnya gimmick ya kan. Oh itu gimmick. Nggak usah dulu. Kayak Tribuners tahu itu. Mungkin Tribuners ini juga memberikan kita ya kan. Ada nggak sih yang komen-komen Tribuners? Aku nggak pernah baca lagi sekarang. Nggak pernah baca lagi. Oh emang nggak ada yang nengok kita kayaknya nggak? Karena kita mulai menurun kayaknya kita. Nonton dong Kak Tribuners. Teringat sama tahu cetar kali sih. Oh iya, kenapa tuh? Pakai apa? Kan aku nanya Mak, kenapa tuh nanya sama aku? Aduh gimana sih Mate kok bisa cetar gitu ya? Aku tuh pakai di winaart.clr. Oh gitu. Aku tuh pakai eyelash itu yang ringan, terus nggak berat di mata, nggak pedih di mata, nggak bikin mata merah ya, nggak bikin mata iritasi kayak aku dulu tuh deh, mata iritasi kayak klan Uchiha ya gitu. kan, keturunan Uchiha kan merah gitu kan, Sharingan. Sekarang udah bagus, terus tampil lebih cantik lah di depan suami pastinya. Oh gitu. Jadi nggak usah malah pakai maskara lagi ya. Nggak usah pakai maskara, jadi kita itu bisa tampil pede ya kan, walaupun tanpa alis ya kan dek. Nah, jadi kita tuh tambah cun gitu ya. Lebih cun lah pastinya. Lebih badai ya. Nah, jadi kalau teman-teman kalau mau lihat promonya gitu bisa juga di Winaart ini bisa home service. Jadi kalian bisa di rumah aja, nggak usah keluar-keluar ya kan. Bagus kalian pasang ini bulu mata daripada kalian capek. Ada menggumpal nggak sih? Nggak ada sih dek. Berat dia nggak berat? Enggak, ringan kayak hidup kita dek, ringan deh, nggak ada bebannya. Gitu. Jadi paling bebannya itu ketika kalau dicolok anak aja deh. Oh gitu. Bikin mata agak tertutup nggak? Enggak deh selama ini. Kalau yang lain kan mungkin kelihatan kayak komendong ya, padahal matahari ngejreng kali ke muka awak ya gitu. Tapi kalau yang ini kan dia lebih ringan, terus lebih halus. Terus nggak, katanya nggak hanya bulu mata aja. Apalagi deh rupanya. Katanya dia juga bisa memasang kuku. Apa nail art ya namanya? Nail art. Nah, itu gitu. juga Jadi ada. Bisa request gambar apa aja. Menggambar muka kami kalau mau di situ bisa juga. Bisa. Ya. Abis itu kena ini langsung. Gambar SpongeBob bisa. Bisa. SpongeBob, Patrick, Squidward, Mr. Crab Plankton bisa ya? Iya bisa. Aku mau buat deh kalau gitu. Di sini juga bisa dijidat tuh nanti deh ya. Nanti di gambarnya ya. Jadi kalau kalian mau langsung ke IG-nya aja ya kan, sosial medianya. Kalau nengok aja lah kalian. Pokoknya orangnya ramah, baik lagi. Jadi kalian nggak sia-sia. Berarti nanti Kak kalau si Winanya datang, aku suruh dia pasang semua karakter-karakter ini SpongeBob, ya kan? Biar gampang ingatnya. Karena kalau misalnya Kakak ngomong tentang SpongeBob, aku nggak ingat, nggak tahu siapa orangnya. Oh iya. Ya kan? Ya udahlah kalau gitu kita akhiri lah kita sampai di sini ya kan. Terima kasih yang sudah nonton hari ini. Pokoknya semoga badai cepat berlalu ya kan dek. Walaupun juga hujan di luar. Iya, maksudnya badai yang kesehatan ini. Janganlah larut-larut terus ya kan dek. Nggak siap-siap. Baru aja hilang kan COVID. Udah muncul lagi yang baru. Jangan nanti udah ada kumat lagi, ada lagi entah apa lagi ya kan. Betul. Meresahkan masyarakat mungkin ya kan. Yang mulai ekonomi udah mulai naik, turun lagi gara-gara itu ya kan. Kita kan jadi siapa lagi yang kita percayai kalau begitu ya kan. Begitulah Tribuners, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sama hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Dan pastinya jangan lupa follow semua akun sosial media Tribun Medan, cetak maupun website kita. Jadi saya Lani, saya Tari, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Medan.